Ramuan herbal air kolam dan bibis pakan ikan. Kematian nila pasca tebar dapat disebabkan oleh banyak faktor. Namun demikian, kita dapat mengusahakan hal-hal yang bisa kita kontrol. Mengadaptasikan benih dengan suhu kolam selama 15 menit sebelum benih ditebar. Kemudian benih saya lepaskan secara pelan-pelan sampai semua benih keluar dengan sendirinya. Atau untuk menghindari bibit penyakit dan jamur bawaan dari kolam pembibitan, setelah adaptasi suhu air, ikan saya masukkan ke dalam 20 liter air kolam yang telah dilarutkan 200 gram garam krosok dan dibiarkan selama 10 menit sambil diaerasi. Kemudian benih dimasukkan ke dalam kolam atau bak pembesaran. Air larutan garamnya dibuang. Ketinggian air tebar benih saya biasanya 30 sampai 40 cm agar suhu di dasar tidak terlalu dingin yang menyebabkan penyakit dan jamur mudah berkembang. Setelah tebar benih, saya puasakan selama 1 hari, baru kemudian diberi pakan yang dibibis. Aerasi harus menyediakan oksigen terlarut yang cukup untuk populasi ikan dalam bak atau kolam. Selain itu, aerasi harus cukup kuat untuk mencegah terjadinya endapan feses ikan dan sisa pakan di dasar kolam, meskipun menggunakan sistem resirkulasi. Untuk mengetahui apakah aerasi yang kita berikan sudah mencukupi, sekali waktu saya tengok keadaan kolam saat malam hari, di mana saat suhu dingin oksigen terlarut ada di titik rendah. Bila malam hari ikan nila megap-megap di permukaan, maka berarti aerasinya belum mencukupi. Kualitas air juga terus dijaga agar ikan nyaman dan mencegah berkembangnya patogen yang infeksius dan penyakit. Pada periode ini saya tambahkan ramuan herbal pada air seminggu sekali mulai dari sebelum tebar bibit. Ramuannya saya buat dari 250 gram daun pepaya, 250 gram kunyit yang sudah dicuci, 250 gram garam krosok, 250 ml larutan gula merah atau molase, 1 botol Yakult, dan 5 liter air bersih. Kunyit dan daun pepaya dipotong kecil, kemudian di blender
dengan garam dan air yang sudah disiapkan. Lalu masukkan ke dalam wadah yang lebih besar dari 5 liter untuk difermentasi. Masukkan Yakult, larutan gula merah, dan air yang masih tersisa. Ramuan diaduk atau dikocok, kemudian ditutup. Disimpan selama 14 hari di tempat yang sejuk dan tidak terkena sinar matahari. Setelah 2 minggu, hasilnya akan berbau persis jamu. Karena berisi garam, ramuan ini tidak saya gunakan untuk membibis pakan. Ada ramuan lainnya saya buat juga di sini. Sudah bisa diaplikasikan ke dalam air kolam seminggu sekali. Ini kolam 1 ukuran 100 x 60 cm. Saya beri 100 ml ramuan. Posisi belum ditebar benih. Ini kolam 2 ukuran 200 x 60 cm. Saya beri 200 ml ramuan. Posisi 19 hari setelah tebar benih 3 cm. Dan 3 tong diameter 60 cm. Saya beri 200 ml ramuan karena sirkulasinya jadi 1. Posisi 19 hari setelah tebar benih 3 cm. Dengan tujuan meningkatkan nafsu makan, menyehatkan pencernaan, dan meningkatkan imun ikan nila, saya membibis pakan dengan ramuan herbal yang juga dibuat sendiri. Berawal dari saya membibis pakan dengan air kunyit, ditambah gula atau melase, ditambah probiotik. Yang saya amati ada pengaruh positifnya. Jadi, mengapa saya tidak menyederhanakannya dengan membuat pembibis pakan sekali untuk dipakai beberapa lama? Ramuan bibis pakan saya buat dari 350 gram daun mengkudu,
175 gram daun sirih, 350 gram daun pepaya, 350 gram kunyit yang sudah dicuci, 175 gram bawang putih yang sudah dikupas, 1 botol Yakult atau 1 tutup botol probiotik yang mengandung Lactobacillus casei, 250 ml larutan gula merah atau molase, dan 7 liter air bersih. Semua bahan dipotong kecil, kemudian di blender sampai habis dengan campuran air yang sudah disiapkan. Hasil blenderan ditampung dulu dalam sebuah ember bersih, kemudian diaduk. Masukkan larutan gula atau molase dan Yakult atau probiotik, kemudian diaduk. Campurkan blenderan dan sisa air di dalam wadah fermentasi, kemudian dikocok. Disimpan selama 14 hari di tempat yang sejuk dan tidak terkena sinar matahari. Setelah 2 minggu, sudah dapat digunakan membibis pakan. Saya gunakan 50 ml untuk pakan setengah kilo ke bawah, 100 ml untuk 1 kilo pakan, dan seterusnya. Bisa disaring, bisa tidak. Nila akan memakan butiran-butiran bahan yang sudah terfermentasi. Agar tahan lama, wadah ditutup rapat dan disimpan di tempat yang sejuk dan kering. Untuk membibis 250 gram pakan, saya menggunakan 100 ml air kolam dan 50 ml ramuan herbal. Air dicampur dengan ramuan, kemudian masukkan pakan pelet dan diaduk. Diamkan selama 5 menit sebelum diberikan kepada ikan.